Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita akan bahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian, berjudul Jembatan Angker. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kita langsung saja mulai percakapannya. Ini percakapan antara Mbak Ayu dengan Alifa. Mbak Ayu dengan Alifa ya guys ya. Percakapan ini dilakukan di 20.53 jam 8:53. Dimulai dari Mbak Ayu ngechat Alifa. Alifa, sudah sampai di rumah nenek. Maaf ya, Mbak sama Sri tadi nggak bisa antar sampai depan gerbang. Kami cuma bisa sampai ujung jembatan kayu itu. Nggak apa-apa Mbak Ayu. Makasih ya, sudah ditemenin jalan kaki dari stasiun. Mbak Sri mana? Kok diam saja tadi di jalan? Oke, berarti di perjalanan tadi ada 3 orang, Mbak Ayu, Alifa, dan Mbak Sri. Mbak Ayu sama Mbak Sri ini nemenin si Alifa untuk pulang, tapi hanya diantar sampai dekat jembatan aja. Sri lagi sakit gigi, Liv, makanya dia tutup mulut terus pakai kerudung rapat. Kamu tahu kan, kalau sudah malam, angin di jembatan itu suka bawa bau yang gak enak. Oke. Iya sih Mbak, tadi pas lewat kuburan dekat jembatan, baunya kayak daging busuk. Mbak berdua beneran berani tinggal di dekat situ? Oke, FYI, berarti Mbak Ayu sama Mbak Sri ini tinggal di dekat jembatan itu guys. Oke, kami sudah di sana sejak lama, Liv. Jauh sebelum jembatan itu dibangun. Kami ini pendatang yang gak pernah bisa pergi. Maksudnya, kami ini pendatang yang gak pernah bisa pergi. Kenapa? Kenapa tidak bisa pergi? Oh, atau mungkin dia sudah bikin pindah kakak di situ kali guys ya. Tapi kan bisa pergi. Tapi dia bilang yang gak pernah bisa pergi. Oke, kita lanjut. Mbak, aku baru cek foto-foto lama nenek di album. Ada foto nenek waktu kecil umur 7 tahun. Di belakangnya ada 2 cewek. Mirip banget sama Mbak Ayu dan Mbak Sri. Cuma fotonya hitam putih. Aneh ya? Oke, ini mulai ada kejelasan guys. Jangan bilang Mbak Ayu sama Mbak Sri ini sudah tua banget. Terus, tapi kok sekarang bisa dia jemput si Alifia ya? Mungkin itu kembaran kami, Liv. Oh ya, bisa jadi sih. Kami kan memang awet muda. Rahasianya sering mandi di sungai bawah jembatan itu. Tapi Mbak, aku baru sadar. Tadi pas kita salaman di jembatan, tangan Mbak Ayu dingin banget, kayak es batu. Terus pas Mbak Sri meluk aku dari belakang, pas aku takut, bajunya basah dan lengket. Mbak Sri habis jatuh ke sungai. Ini mulai mencurigakan guys. Pertama, Mbak Sri itu gak mau nampakin muka dia. Kemudian tangan Mbak Ayu ini mulai dingin banget kayak es. Kalau misalnya dingin kayak gitu, biasanya itu sudah menjadi mayat guys. Dan Mbak Sri badannya basah dan lengket kayak habis jatuh ke sungai. Kita baca lagi, bukan basah air, Liv, itu keringat dingin. Sri itu kalau sudah lapar, punggungnya suka basah. Mbak, kok ada lalat hijau besar banget di kamarku? Lalat hijau itu berhubungan dengan bau bangkai dan hal-hal
Seperti itu guys. Banyak banget baunya. Baunya persis kayak yang di jembatan tadi. Mbak Ayu masih di luar rumah. Liv, coba kamu cek saku celanamu. Mbak tadi kasih koin buat jajan kan? Itu salam perpisahan, kata Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu udah ngasih koin untuk buat jajan rencananya. Besok kamu mau pindah ke kota kan? Kami sudah nggak bisa antar kamu lagi. Oke. Mbak, ini apa? Apa? Kok koinnya jadi batu? Hah? Batu? Dan kenapa di batu ini ada helai rambut? Panjang banget. Oke. Jadi koin yang diberikan sama Mbak Ayu di saku celananya Alifa itu berubah jadi batu. Dan di batu itu ada rambut. Itu bukan rambut, Liv. Itu urat yang lepas. Aduh. Oke, kita baca lagi. Tahan. Mbak, ada sesuatu di jendela. Aku lihat Mbak Sri berdiri di bawah pohon Kamboja. Dia nggak pakai kerudung. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah. Dan dia nggak punya punggung. Nah ini betul kan? Mbak Ayu tangannya dingin, Mbak Sri dia bilang kayak basah kuyup dan kayak orang habis jatuh di sungai. Aku lihat lubang besar di balik bajunya. Ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Mbak Ayu, tolong aku, kata Alifa. Mbak Sri manjat tembok. Dia ngerangkak kayak laba-laba. Oh, punggungnya bolong. Aku lihat ususnya terurai. Aku lihat ususnya terurai jatuh ke lantai. Oh my god. Jadi ternyata Mbak Sri ini sudah meninggal guys. Dengan posisi belakang punggungnya itu bolong dan yang di dalamnya, usus yang di dalamnya terurai. Aduh, aku nggak bisa ngebayangin sih. Jangan takut, Liv. Kan sudah Mbak bilang, kamu sudah besar, sudah bersih. Ini maksudnya apa ya? Tadi kamu bilang kamu datang bulan pertama kali hari ini kan? Loh, kok Mbak tahu? Aku belum cerita. Oke, Mbak ini tahu juga guys. Kalau misalnya si Alifa ini lagi datang bulan, padahal si Alifa ini Alifa ini nggak ada cerita apapun. Udah kamu yang panggil kami Liv. Oke, plot twistnya, selama 6 tahun kami jagain kamu karena kamu masih kecil. Sekarang kamu sudah matang. Mbak sih sudah nggak tahan mau kenalan lebih dekat. Mbak Ayu, tolong, Mbak di mana sekarang? Balas chat aku. Oke, ini Mbak Ayu kemana nih? Mbak ada di belakangmu, Liv. Tiba-tiba aja ada di belakang. Coba nengok. Mbak mau tanya, lubang di punggung Mbak sudah kelihatan belum? Oh my god, ternyata Mbak Ayu dan Mbak Sri itu sudah meninggal. Oke, ini berawal dari kisah berarti guys, yang di foto neneknya, di foto album neneknya itu beneran Mbak Sri dan Mbak Ayu. Dan sekarang dia datang ke Alivia karena dia udah nunggu lama nih Alivia supaya matangnya.
matang itu ketika si Alivia sudah datang bulan, guys. Nah, ketika sudah ditunggu, pas lagi momennya si Alivia ini pulang ke desanya, guys. Dan ternyata Mbak Ayu dan Mbak Sri ini sudah meninggal cukup lama akibat jatuh dari bawah sungai, jatuh dari jembatan. Kalian ingat nggak di pertama kenapa Mbak Ayu sama Mbak Sri hanya ngantar di bawah jembatan? Karena di jembatan itulah Mbak Sri dan Mbak Ayu jatuh ke sungai dan meninggal. Oke, dan tubuhnya ini bolong dan isi di dalam pautnya terurai. Oh my god, serem banget, guys. Kalian pernah mengalami kejadian itu? Like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dukung konten aku untuk lanjut di episode selanjutnya. Sampai jumpa.